Mereka menghias gedung itu dengan pohon-pohon yang terbuat dari mutiara, yakut, permata, dan sungai yang mengalir. Mereka juga menaburkan minyak kasturi, ambar, dan kafur di sekelilingnya. Mereka membuat semua itu dengan kreativitas dan kesempurnaan yang luar biasa, yang tidak ada tandingannya di dunia ini, bahkan tidak ada yang mendekati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan Shaddad bin A'ad, penguasa dunia pertama yang membuat surga di dunia. Di antara para penguasa dunia yang terkenal, seperti Sulaiman bin Daud alaihi salam, Iskandar Zulkarnain, dan Namrud bin Kan'an, ada juga penguasa dunia yang jarang diketahui, yaitu Shaddad bin A'ad bin Aus bin Arum bin Sem bin Nuh. Ia memiliki istri sebanyak 1.000 orang dan anak sebanyak 4.000 orang pula. Menurut buku Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman, karya Syaikh Muhammad bin Ahmad bin Iyas, seorang sejarawan Mesir, Shaddad bin A'ad hidup sangat lama, yaitu 1.000 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa umurnya lebih panjang lagi, yaitu 1.200 tahun. Ia adalah penguasa dunia pertama setelah Nabi Nuh alaihi salam. Al-Kisai menceritakan bahwa sebelum A'ad meninggal, ia menunjuk 3 putranya sebagai pengganti, yaitu Shaddad, Syadid, dan Arum. Shaddad adalah putra tertua, A'ad. Ia memiliki banyak harta dan pelayan yang diwarisi dari ayahnya. Ia semakin sombong dan angkuh, lalu berperang melawan raja-raja di seluruh dunia, mengalahkan dan merampas wilayah mereka. Ia menguasai dunia dari timur sampai barat dengan kekuatan dan kekayaannya. Wahab bin Munabbih berkata, hanya ada 4 orang yang pernah menguasai dunia seluruhnya, 2 orang beriman, dan 2 orang kafir. Yang beriman adalah Sulaiman bin Daud alaihi salam, dan Iskandar Zulkarnain. Yang kafir adalah Shaddad bin A'ad dan Namrud bin Kan'an. Ada juga yang berpendapat, ada satu lagi yang kafir, yaitu Nebukadnezar. Hanya Allah yang maha mengetahui kebenaran sesungguhnya. Sahabat kalbu yang beriman, Al-Kisai mengatakan bahwa Shaddad bin A'ad adalah seorang yang gemar membaca kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi. Ia selalu kagum dengan sifat-sifat surga yang disebutkan di dalamnya. Ia pun bercita-cita untuk memiliki surga di dunia. Ia memerintah salah satu dari 1.000 menterinya untuk mencari orang-orang pintar dan arsitek yang bisa membantunya. Ia menyuruh mereka untuk mencari tanah yang luas, sejuk, dan hijau, yang cocok untuk dibangun surga. Menteri itu dan rombongannya berkelana ke seluruh penjuru bumi. Akhirnya, mereka sampai ke Aden, di pinggir Yaman. Di sana, mereka menemukan tanah yang sesuai dengan keinginan Shaddad bin A'ad. Mereka segera melapor kepada Shaddad bin A'ad, yang kemudian mengirim tukang bangunan dan arsitek ke sana. Mereka mulai membangun surga di tanah itu. Mereka membuat pagar dari batu pualam yang berwarna-warni, dan membagi tanah itu menjadi 4 bagian. Setiap bagian berukuran 10 farsah. Mereka juga menggali fondasi kota di dalamnya. Mereka berhasil menyelesaikan setengah dari pekerjaan itu, dan memberitahu Shaddad bin A'ad. Shaddad bin A'ad mendengar laporan itu dengan bangga. Ia berkata kepada menteri-menterinya, apakah kalian sadar bahwa aku telah menguasai dunia? Menteri-menterinya menjawab, ya, Paduka. Ia berkata, aku ingin kalian menghiasi semua bangunan ini dengan emas, perak, permata, mutiara, yakut, dan bahan-bahan mewah lainnya. Mereka mengorbankan segala yang mereka miliki, dan mengambil apa saja yang ada di tangan orang lain. Mereka menjelajah ke seluruh dunia dan mengumpulkan semua yang diperintahkan. Mereka bekerja dengan sabar dan tekun. Mereka tidak meninggalkan satu sudut pun yang tidak mereka telusuri untuk memenuhi keinginan sang raja. Setelah semua terkumpul, mereka mulai membuat bata dari emas dan perak. Mereka menempelkan bata-bata itu di atas batu pualam yang berwarna-warni, hingga semua sisinya selesai dibuat. Setelah pagar kota itu selesai, mereka mulai membangun gedung di tengah-tengahnya. Gedung itu hanya terbuat dari emas dan perak. Tiang-tiangnya terbuat dari zabarzut hijau dan yakut merah. Mereka menghias gedung itu dengan pohon-pohon yang terbuat dari mutiara, yakut, permata, dan sungai yang mengalir.
Mereka juga menaburkan minyak kasturi, ambar, dan kafur di sekelilingnya. Mereka membuat semua itu dengan kreativitas dan kesempurnaan yang luar biasa, yang tidak ada tandingannya di dunia ini, bahkan tidak ada yang mendekati. Menurut Al-Kisai, kota ajaib itu dibangun selama 300 tahun. Ketika kota itu selesai, para pekerja mengabarkan kepada raja. Mendengar laporan tersebut, raja memerintahkan kepada para menteri, pembantu, dan punggawanya untuk memindahkan perabot dan wadah-wadah yang megah ke sana. Mereka sibuk memindahkan segala macam perabot dan harta karun ke kota itu selama 10 tahun. Setelah selesai, Raja Shaddad bersama istri-istrinya, hamba-hambanya, menteri-menterinya, dan pengawal-pengawalnya, berangkat ke kota itu dengan menunggangi kuda-kuda yang berhias emas, hasil karya seni para ahli. Namun, ketika mereka tiba di gerbang kota itu, dan Raja hendak memasuki kota itu lebih dulu, tiba-tiba muncul seorang malaikat yang diutus oleh Allah untuk menghadang Shaddad. Malaikat itu berkata, "Hai Shaddad, masuklah ke kota itu jika engkau mau mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Tetapi, jika engkau tetap ingkar, maka aku akan mencabut nyawamu sekarang juga." Shaddad tidak mau mendengar kata-kata malaikat itu. Ia tetap sombong dan durhaka. Maka, malaikat itu menjerit dengan suara yang dahsyat, sehingga semua orang yang bersama Shaddad mati seketika, dan tidak ada satupun yang berhasil masuk ke kota itu. Wahab bin Munabbih mengatakan, tidak ada kota di dunia ini yang bisa menandingi keindahan dan kemegahan kota itu. Allah berfirman, "Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain." Quran Surah Al-Fajr ayat 6-8. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Asadi mengatakan bahwa kota yang telah dibangun oleh Shaddad bin Ad hingga saat ini masih ada. Seorang laki-laki keturunan Arab yang bernama Abdullah bin Kilabah pernah masuk ke sana. Kejadian itu terjadi pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 48 Hijriah. Suatu ketika, Abdullah bin Kilabah seorang pemuda yang sedang mencari untanya yang hilang. Ia berkelana dari satu tempat ke tempat lain, berharap menemukan jejak untanya yang hilang. Perjalanan panjang itu membawanya ke wilayah A'ad, sebuah negeri yang asing baginya. Di sana, ia terkejut melihat sebuah kota yang dikelilingi parit yang dalam. Dalam buku Hayatul Qulub, karya Sayyid Muhammad Bakir Al-Majlisi, disebutkan bahwa Abdullah mendekati kota itu, dengan harapan ada orang yang bisa memberitahunya tentang untanya. Namun, ia tidak melihat seorang pun yang menuju ke arah kota itu. Kota itu sepi dan sunyi. Abdullah sampai di pintu gerbang kota itu. Ia turun diri dari unta betinanya, dan mengikatnya di sebuah pohon. Ia menggenggam pedangnya yang terselip di pinggangnya, dan berjalan masuk ke kota. Ia terpesona melihat dua pintu gerbang lagi yang menjulang tinggi, lebih tinggi dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Pintu gerbang itu terbuat dari kayu dupa yang harum, dan dihiasi dengan batu rubi yang berkilau. Batu rubi itu berwarna kuning dan merah, dan menyinari sekelilingnya dengan cahaya yang memukau. Abdullah membuka pintu gerbang itu dan masuk. Ia tercengang melihat sebuah kota yang sama megah, dan sama indahnya dengan kota pertama. Ia melihat banyak istana yang berdiri kokoh di dalamnya. Istana-istana itu dibangun dengan pilar-pilar yang dihiasi dengan zamrud dan rubi. Setiap istana memiliki jendela-jendela yang terbuat dari emas, perak, mutiara, rubi, dan zamrud. Pintu gerbang istana itu juga terbuat dari kayu dupa yang diukir dengan indah, dan ditaburi dengan rubi. Lantai istana itu ditutupi dengan mutiara, misik, dan safran, yang menyebar aroma yang semerbak. Abdullah melangkah masuk ke dalam istana dan melihat-lihat sekelilingnya. Ia tidak menemukan seorang pun di dalamnya. Ia merasa takut dan bingung. Istana itu dikelilingi oleh kebun yang subur dengan berbagai macam pohon buah-buahan. Sungai yang jernih mengalir di bawah rimbunnya pepohonan itu. Abdullah berpikir bahwa taman itu mirip dengan surga yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang saleh. Abdullah bersyukur kepada Allah yang telah mengizinkannya melihat surga di dunia ini. Ia pun tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia mengumpulkan mutiara, misik, dan safran sebanyak mungkin. Namun, ia gagal mengambil rubi atau zamrud yang tertanam erat di sana.
Ia segera keluar dari kota itu dan kembali ke untanya, lalu berangkat menuju Yaman. Di Yaman, Abdullah bercerita dengan antusias tentang kota ajaib yang ia kunjungi kepada teman-temannya. Kisahnya pun menyebar luas dari satu orang ke orang lain, hingga akhirnya sampai ke telinga Muawiyah, melalui Ka'ab bin Ahbar. Ka'ab memberitahu Muawiyah, bahwa kota yang dilihat Abdullah itu adalah kota yang sama dengan yang dibangun oleh Shaddad putra Ad. Itulah kota Iram yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, sebagai kota yang tak ada bandingannya. Muawiyah tercengang, mendengar bahwa ada seorang muslim dari rakyatnya, yang berwajah merah, berambut merah, bertubuh pendek, dan berleher ramping, bisa masuk ke kota itu. Apalagi ia masuk hanya karena mencari untanya yang hilang. Ibnu Babawi dalam kitab Al-Mu'amirun menulis, Hisham bin Sa'id berkata, "Aku pernah melihat batu di Alexandria yang penuh dengan tulisan. Tulisan itu mengatakan, aku adalah Shaddad, putra Ad. Aku yang membangun kota Zat al-Imad. Tidak ada kota yang setara dengannya. Aku telah menggalang pasukan besar, dan menaklukkan tanah demi tanah dengan kekuatanku. Dan kudirikan istana-istana Iram, pada masa, ketika tiada orang berusia tua atau mati. Dan batu-batu seperti bunga. Dan aku tenggelamkan ke lapisan ke-12, sehingga tak ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya. Tetapi, umat Muhammad akan mengeluarkannya." Sahabat kalbu yang beriman, keberadaan Zat al-Imad disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 17. Yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Dalam tafsir Al-Wajiz, Syekh Wahbab Az-Zuhaili mengatakan, bahwa Ad adalah nama suatu bangsa yang tinggal di Ar-Ramilah, sebuah daerah di Ar-Rubu, Al-Hali, di antara Hadramaut dan Najran, di sebelah timur semenanjung Arab. Mereka adalah kaum yang mendapat peringatan dari Nabi Hud, tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan tetap sombong dengan kekuatan dan kemewahan mereka. Suatu hari, Syekh Al-Bassam yang sedang mengajar di Masjidil Haram, ditanya oleh salah seorang muridnya tentang Iram, kota yang disebut dalam Al-Quran sebagai kota yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Syekh Al-Bassam menjawab, Iram adalah kota Ad, kaum Nabi Hud. Kota itu terletak di Ar-Rubu, Al-Hali, dekat dengan Hadramaut dan Al-Ahqaf. Al-Ahqaf adalah nama lain dari An-Nufud atau Ar-Rimal, yang menyerupai dengan gunung tinggi yang meliuk-liuk. Sedangkan Syekh Umar Sulaiman Al-Asikar, dalam Zubdatu Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan, kaum Ad penduduk kota Iram, nama lain dari kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, penghuni kemah-kemah yang tinggi. Dan itulah kisah dari Shaddad bin Ad, penguasa dunia pertama. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.